Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang viral dalam beberapa hari terakhir ini, yaitu mengenai Ibu Sri Mulyani yang dijemput oleh mobil Alphard di apron bandara. Nah, itu menimbulkan hingar-bingarnya pembahasan ya di media massa, di media sosial, dan seterusnya di Twitter. Wah, riuh rendah gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke soal dijemputnya Sri Mulyani dengan Alphard, kita flashback sedikit ya. Memang belakangan ini Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani itu dalam sorotan masyarakat ya. Kenapa? Itu mula-mula dipicu oleh kejadian dianiayanya David oleh anaknya Rafael, yaitu Mario. Oke. Gara-gara itu ketahuan dah tuh Rafael punya uang banyak ya. Kemudian ada pejabat bea cukai di daerah sana, daerah sini gitu ya. Dan kemudian orang ramai-ramai mengeluarkan unek-uneknya atas perlakuan yang dia dapat atau yang mereka dapat dari departemen atau apa ya, direktorat lah tepatnya, yang dibawa Kementerian Keuangan, misalnya Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai. Nah, di sini kalau saya lihat ya, Kementerian Keuangan dalam beberapa hari ini banyak mengeluarkan permintaan maaf karena terus-menerus diserang lah ya. Nah, di sini kalau saya lihat salah satu yang ini menarik sih ya, ada orang yang menang lomba nyanyi gitu ya di Jepang ya. Pialanya dibawa pulang, ditagih pajak piala 4 juta. Oke. Nah, akhirnya Direktorat Jenderal Bea Cukai ini mengatakan bahwa ini melalui Kementerian Keuangan minta maaf gitu ya. Nah, kemudian ada lagi siapa? Kopernya siapa ini? Putri sulung Abdurrahman Wahid ya, yang mengaku kopernya diacak-acak oleh Bea Cukai ketika dia pulang. Ya, diacak-acak. Dia pikir ini TKI gitu ya, padahal ini putri sulung mantan presiden ya, Presiden RI yang keempat. Kemudian apa lagi di sini ya? Nah, sehingga karena padahal kejadian itu sudah lama lah ya, dan minta maaf juga. Apalagi ada ini Didit Mulyanto ya, kena denda pajak 80 juta gara-gara apa gitulah ya. Males nih saya bacanya. Pokoknya intinya iya deh, pokoknya kami salah gitu ya. Dan masih ada lagi lah ya. Ini cuman sebagian saja. Jadi tidak heran ketika kekesalan masyarakat ini akhirnya berujung ke Ibu Menteri. Ya, saya juga sudah pernah bahas kan ketika Ibu Menteri diwawancara oleh Andi F. Noya yang menyoroti soal motor gedenya, soal rumahnya yang di Amerika yang 17 miliar. Padahal kalau 17 miliar sih rumah di Amerika mah rumah biasa aja. Tapi kalau memang beli di Indonesia rumah mewah itu. Dan itu dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, iya dia cicil. Di laporan pajaknya juga disebut dia masih punya hutang 9 miliar untuk mencicil cicilan rumah itu. Oke, kembali ke masalah Alphard. Nah, ini menjadi menarik karena kenapa? Ya, karena Kementerian Keuangan sedang disorot. Jadi ada istilah apes gitu ya dari anggota DPR yang bilang Ibu Sri Mulyani kena apesnya nih karena begitu dia turun dari pesawat langsung dijemput oleh mobil Alphard di apron bandara.
Jadi Ibu Sri Mulyani nggak melalui prosedur yang biasa orang turun, kemudian ke tempat pengambilan barang dan seterusnya, enggak. Dia langsung turun dari pesawat, barangnya mungkin langsung dimasukkan ke mobil Alphard, singkatnya mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, kemudian orang yang pertama kali memviralkan ini ternyata mantan komisaris Garuda, yaitu Peter F. Gonta. Ya, dia upload fotonya, kemudian ya sejak diupload itu muncullah pembahasan mengenai Ibu Sri Mulyani ini. Ya, nah saya tahu pasti Ibu Sri Mulyani orang yang walaupun seorang wanita, dia juga gentle, dia menerangkan dengan gamblang. Nah, kemarin ya terjadilah klarifikasi dari Ibu Sri Mulyani gitu ya kepada publik gitu ya. Di sini kalau kita lihat CNN ya, dikatakan bahwa Ibu Sri Mulyani ini belak-belakan menceritakan alasan naik Alphard di apron Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya kan ketika foto itu diupload, komentarnya atau apanya ya, dia komentar lah sebut saja ya, wih barangnya banyak amat, wih dijemput sama Alphard di apron, wah perlakuannya istimewa. Siapa ini? Padahal Ibu Sri Mulyani ini dia hanya perjalanan domestik dari Papua, bukan dari luar negeri. Kalau dari luar negeri oke deh, karena mungkin saja ada barang-barang yang harus kena bea cukai, ya kan? Padahal dia sendiri kan atasan Direktorat Jenderal Bea Cukai kan. Tapi ini Ibu Sri Mulyani melakukan penerbangan domestik dari Papua, ya. Oke deh, barangnya banyak. Apa sih yang sebanyak-banyaknya barang dari Papua? Saya yang pernah ke Papua nggak bisa beli barang banyak-banyak tuh, mohon maaf ya, nggak ada barang yang menarik. Paling ada teman yang nitip misalnya tas noken gitu ya. Selain itu apa? Koteka, astaga. Saya nggak pakai koteka gitu ya. Nah, saya nggak tahu sebanyak apa barang yang dibawa Ibu Sri Mulyani. Cuman yang menjadi pembahasan adalah, barangnya banyak sekali, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tegaskan dulu ya. Di sini saya mencoba untuk membahas masalah ini senetral mungkin. Walaupun tentu saya punya pendapat pribadi. Kalau Anda tidak suka, ya silakan komen ya. Kalau Anda punya pendapat sendiri mengenai hal yang baru terjadi ini, silakan komen. Tapi please jangan norak ngebully saya gitu ya. Oke? Setiap warga negara punya pendapat yang mungkin beda-beda ya. Jadi kita harus berpikir dewasa ya. Saya tidak masalah kalau Anda punya pendapat yang beda dengan pendapat saya, karena di Tenggarai netizen terbelah dua mengenai masalah ini. Oke, lanjut dulu nih. Nah, di sini katanya dijemputnya Ibu Sri Mulyani oleh Alphard hingga di apron Bandara Soekarno-Hatta adalah bagian dari protokol. Artinya itu sudah dilakukan berkali-kali. Kenapa baru kali ini diributkan gitu? Itu memang protokol standar buat seorang menteri. Oke, nah baca nih ya. Dikatakan itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya. Dia ngomong apa adanya, bukan baru kali ini. Selama ini kalau dia perjalanan domestik kayak gitu misalnya, ya penjemputannya seperti ini. Karena satu dia menteri, kedua nanti dia terangkan di sini ya. Di airport itu kan ada petugas bea cukai kan, ya petugas bea cukai tentunya di bawah kendali Kementerian Keuangan. Ada juga Direktorat Imigrasi lah ya, yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi di sini ketika dia turun dari sini, biasanya dia memang sengaja sidak atau apalah gitu ya, ke kantor bea cukai dan sekaligus menanyakan ke anak buahnya hari ini bagaimana barang apa yang diamankan dan seterusnya. Ya. Di sini dikatakan juga penjemputan hingga di apron bandara itu tersebut untuk mengecek bea cukai di Soekarno-Hatta, termasuk tadi barang-barang sitaan apa saja yang diamankan hari ini, ya. Kemudian dia katakan
Penjemputan seperti itu adalah kebiasaan yang dia lakukan atau yang dia dapatkan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan. Dia kemudian membandingkan dengan para pejabat lain. Jadi, Anda yang misalnya, mohon maaf Pak Peter F. Gonta, Anda yang mengupload foto Ibu Sri Mulyani dijemput di apron, Anda harusnya juga berlaku fair gitu ya. Anda foto dong menteri-menteri lain gitu ya, yang juga turun dari pesawat dijemput ya, tapi mungkin bukan pakai Alphard lah, pakai apa gitu ya. Loh, kenapa cuma Ibu Sri Mulyani? Padahal ini adalah protokol standar gitu ya. Nah, dikatakan di sini jelas nih ya, ia lantas membandingkannya dengan para pejabat lain. Jadi bukan hanya Ibu Sri Mulyani saja yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Lah, kita tahulah pejabat kalau jalan di jalan raya ada apa ya, full rider yang buka jalan. Kita harus minggir. Lah, itu memang protokol gitu ya. Lanjut dah, dikatakan lagi di sini. Bedanya yang lain tidak melakukan itu. Maksudnya tidak pakai Alphard lah ya yang masuk ke apron. Karena ada tempatnya sendiri. Nah, tempatnya Ibu Sri Mulyani mungkin di apron itu dengan Alphard dari Bea Cukai ya, yang dikawal oleh Bea Cukai. Dan dia bilang, karena Bea Cukai itu ada di bawah Kementerian Keuangan, jadi saya melakukan itu sekaligus merupakan kesempatan untuk diskusi, ngecek, ngobrol sama kepala kantor wilayah, mendengarkan apa saja yang dia lakukan. Menurut saya penjelasannya logis, nggak ada yang aneh. Nah, tapi di sini lucunya juga ada sorotan dari netizen ya, wajar lah, netizen kan nggak tahu, belum tentu semua netizen tahu ada protokol seperti ini gitu ya. Bahkan ada sindiran datang dari anggota Komisi 11 DPR ya, dari fraksi Golkar, Melkias Markus Mekeng ya. Dia bilang, ia yakin foto viral di media sosial tersebut adalah Sri Mulyani. Memang Sri Mulyani gitu ya. Memang dia enggak mengelak kok Ibu Sri Mulyani. Enggak seperti sekda mana tuh ya, yang ketika anaknya ulang tahun di satu hotel mewah, dia menyangkal. Dia bilang, enggak tuh anak saya ulang tahunnya di sebuah toko, padahal di hotel mewah. Anda bacalah ya cerita mengenai satu sekda di suatu daerah. Lanjut nih ya. Nah, kemudian PT Angkasa Pura II juga mengatakan bahwa sejatinya kendaraan Toyota Alphard yang viral tersebut tidak melanggar aturan. Walaupun ada ahli penerbangan siapa itu, Alvin Lee, bilang, wah itu bisa bahaya begini. Lah, kalau itu protokol, sorry ya, saya bukannya bermaksud membela. Kalau protokol itu sudah sering dilakukan, tentu itu dilakukan dengan memperhatikan misalnya keamanan dong. Kan diteorikan bahwa itu bahaya itu, nanti ada semburan gas dari turbin pesawat. Lah, kalau pesawatnya lagi mau jalan tentu ya nggak dijemput di situ lah, itu pasti sudah diperhitungkan gitu ya. Tapi itu bahaya begini, udahlah. Saya agak males gitu ya. Ya tapi oke aja. Nah, di sini dikatakan SM sepertinya senior manager ya of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, yaitu M. Holik Muardi, menyebut dalam kondisi tertentu serta sesuai SOP yang berlaku antar instansi terdapat kegiatan keprotokolan dalam penanganan VIP. Ibu Sri Mulyani ini adalah VIP yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait di bandara. Memang hal itu dibolehkan. Jadi jangan salahkan Ibu Sri Mulyani dong, itu adalah protokol. Bandara pun tahu gitu ya, bahwa ada seorang pejabat datang dan harus dijemput gitu ya. Kenapa harus disalahkan Ibu Sri Mulyani? Saya kadang-kadang bingung gitu ya. Nah, ditambahkan lagi di sini, kegiatan keprotokolan yang dijalankan dipastikan sesuai SOP yang berlaku. Jadi kalau Anda masih ada yang ngotot, itu saja, diperiksa saja Angkasa Pura. SOP-nya kayak apa sih? Coba gitu dong. Kasianlah menurut saya Ibu Sri Mulyani sampai harus, saya bukan membela ya, saya menelaah masalah ini, mencoba senetral mungkin, walaupun dari antara Anda pasti ada yang berpikir, Pak Chandra ini ngebela Ibu Sri Mulyani. Ya terserah Anda, kan saya bilang kalau Anda nggak setuju silakan komen, oke? Nah di sini disebutkan juga
Kegiatan itu dijalankan pastinya sesuai SOP yang berlaku, termasuk mencakup antara lain pengaturan personel, misalnya siapa yang mesti bawa kendaraannya gitu ya, pelengkapan, penggunaan tanda platform di kendaraan pada daerah keamanan terbatas, dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Ya, iya jelaslah. Nah, Kumparan juga memberikan berita bahwa mobil Alphard Menteri Keuangan masuk apron dan airside Bandara Soekarno-Hatta sudah kantongi izin. Yaduh, terus kurang apa gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya, pada tanggal 22 Maret ya mobil Ibu Sri Mulyani ya yang diributkan tuh Toyota Alphard warna hitam masuk ke area apron bandara. Nah, oleh karena itu, katanya PT Angkasa Pura II menyatakan mobil Ibu Sri Mulyani itu telah mendapatkan izin untuk masuk ke area apron. Ya, bukan asal masuk gitu ya. Kendaraan yang digunakan untuk penjemputan juga sudah dilengkapi izin memasuki apron. Kira-kira gitu ya. Nah, panjang deh. Ya. Jadi intinya itu adalah kegiatan penjemputan atas rombongan Kementerian Keuangan yang menggunakan pesawat Batik Air, ya, yang dari Papua, iya kan? Astaga. Nah, kemudian situs Kata Data juga menjelaskan soal Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa naik Alphard masuk apron ini sesuai protokol. Lah, karena ini bukan pertama kali yang dia lakukan, dan pejabat-pejabat lain juga ada hal yang sama, cuman nggak difoto aja, nggak didiskusikan gitu ya. Nah, di fifa.co.id Ibu Sri Mulyani juga menjelaskan soal kasus dijemputnya dia dengan Alphard ya. Nah, kemudian di media sosial para netizen terbelah dua, ada yang pro dengan Ibu Sri Mulyani, ada yang pro dengan yang mau menyerang. Nah, di sini ada seseorang nih, namanya nggak ada ya, tapi @FAGTNG siapalah. Nah, dia seperti mengkritik Peter F. Gonta. Dikatakan Peter F. Gonta tipe politikus bacot duluan, mikir belakangan, katanya ya. Foto Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dijemput mobil Alphard di daerah apron turut disebarkan Peter dengan narasi-narasi mencemooh. Tanpa kalimat "saya mohon maaf", postingan tersebut dia hapus dari Instagram akun pribadinya. Saya bisa mengerti maksud postingan ini di Twitter lah ya. Lah iyalah, kalau Peter F. Gonta merasa benar gitu ya, kenapa dia harus take down itu dari akun Instagramnya? Ya dia pertahankan dong. Pokoknya Ibu Sri Mulyani salah. Prosedurnya nggak begitu. Kan dia juga mantan komisaris Garuda kan. Pertahankan dong. Nah, tapi di sini dikritik juga. Sudah sebarin fotonya begitu, terus di take down dari Instagramnya. Kenapa di take down? Perang dong sekalian. Kalau saya jadi Peter F. Gonta dan saya tahu ini salah, saya nggak hapus dari Instagram saya. Nah, ini saya nggak lihat ya. Saya nggak lihat ini menurut yang posting ini. Katanya dihapus tanpa minta maaf. Ya. Kemudian ada juga akun @with bintang-bintang lah, nggak disebut ininya ya, komplitnya. Dikatakan di sini, Menteri baik pulang dari Papua, auto VIP, belum tentu dia yang ngatur. Iyalah, itu udah protokol, jadi pasti bukan Ibu Sri Mulyani yang atur. Hal positif beliau hilang. Nah, Ibu Sri Mulyani kan banyak hal-hal yang positif, walaupun tentu nggak semua dari Anda setuju. Allah, Ibu Sri Mulyani juga begini, begitu, begini, nggak becus nangani Kementerian Keuangan, buktinya itu pejabatnya begini, begitu. Ya itu memang ada gitu. Tapi di sini yang dimaksud adalah ada hal-hal positif beliau itu tiba-tiba hilang dan dianggap dirinya jahat sekali hanya karena dijemput di apron atau dekat pesawat. Saya setuju ini. Terus dia bilang apa? Come on, what's happened to our conscience as a dignified nation? Is it considered so evil? Are we better and holy
and never make mistakes. Maksudnya, ayolah. Apa sih yang terjadi sama bangsa kita ini yang beradab gitu ya? Apakah hal seperti ini suatu hal yang najis gitu ya? Hal yang evil gitu ya? Ya setan banget gitu ya? Kayak melakukan kejahatan yang luar biasa gitu ya. Apakah kita semua ini lebih baik dan lebih suci dan tidak pernah membuat kesalahan? Kira-kira begitu maksudnya. Setuju saya, ya kan? Memang yang nyinyir-nyinyir itu orang suci, tidak pernah membuat kesalahan. Padahal ini cuma dijemput gitu ya. Dan itu pun sesuai dengan protokol. Come on, ya setuju saya. Kemudian ada juga yang memaklumi lantaran Sri Mulyani sedang menjalankan tugas negara, bukan sedang jalan-jalan. Iyalah, dia sedang menjalankan tugas negara. Nah, mungkin lagi sidak ke gudang bea cukai ya, namanya sidak harus tiba-tiba bla 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 bla. Tapi ada juga yang membela Peter F. Gonta. Dia bilang, saya setuju katanya. Bandara itu area khusus. Nah kan saya bilang, orang boleh saja bela Ibu Sri Mulyani, bela Peter F. Gonta katanya. Aviation security, keamanan khusus lingkungan bandara saja, latihan dan standarnya khusus, serta ikut aturan internasional. Ini mobil pribadi sampai apron. Ya, apron itu tempat parkir pesawat lah. Jelas salah. Misal ini menteri bisa diarahkan ke ruang VIP, dikawal khusus di ruang VIP, baru naik mobil. Nah, Anda tanyalah sama Angkasa Pura II, protokolnya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Selesai kan? Tapi jangan disalahkan ke Ibu Sri Mulyaninya. Ibu Sri Mulyani kan juga nggak ngerti, protokolnya sudah diatur kalau menteri dijemput di sini. Nah, dia dijemput di situ karena dia bilang tadi kan, ini daerah dia sebagai pemimpin Kementerian Keuangan yang membawahi bea cukai. Nah, kalau pejabat lain mungkin di tempat lain gitu ya. Selesai sudah gitu. Jadi menurut saya, hal ini adalah hal yang, mohon maaf ya, kalau menurut saya hal yang sepele. Dan dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa, ya kan selalu ya kalau saya sapa penonton saya, lovers and haters. Jadi jangan mengharapkan orang semuanya cinta Anda. Pasti ada juga orang yang benci Anda sebaik apapun Anda. Makanya kan di saya punya channel selalu saya sapa lovers and haters. Karena saya tahu ada yang suka dengan konten saya, ada yang benci banget sama konten saya. Wajar. Makanya nggak salah dong ya kalau saya bilang lovers and haters. Jadi oke deh. Itu saja, silakan berpikir jernih ya. Kalaupun Anda masih nggak setuju sama video ini, silakan komen. Tapi kalau Anda bulinya keterlaluan, ya pasti saya blok gitu ya. Ini channel saya kok ya, konten saya ya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.